Halo semuanya, perkenalkan saya Krisviana Lim dengan NPM 2342075 dari kelas 4 AKMA. Di sini saya akan membahas dan mengajarkan soal ICAW Examination Mock Test yang pertama. Jadi pertama-tama kita akan mulai dari soal MCQ, soal pilihan. Baik, untuk pertanyaan pertama, tujuan dari financial statement yang memperlihatkan total aset, capital, dan liabilities dari suatu perusahaan digunakan untuk. Nah, laporan yang dimaksud di sini adalah laporan posisi keuangan atau balance sheet. Jadi jawabannya adalah C, posisi keuangan entitas pada suatu titik waktu tertentu. Karena neraca merupakan neraca menunjukkan kondisi keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu atau pada waktu tertentu. Sedangkan untuk pilihan yang A, kinerja keuangan entitas selama periode waktu tertentu itu merupakan fungsi dari laporan laba rugi, bukan neraca. Kalau untuk pilihan yang B, jumlah yang dapat dijual entitas jika dilikuidasi. Ini tidak sesuai dengan tujuan utama dari neraca, meskipun datanya bisa digunakan sebagai proses likuidasi. Untuk pilihan C, jumlah yang dapat diperoleh entitas dari penjualan sebagai usaha yang masih berjalan. Nah, ini juga bukan merupakan tujuan dari neraca saldo, ini lebih tepatnya ke business valuation. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ditanyakan bahwa direksi perusahaan ingin menghapus suatu informasi dari laporan keuangan karena dianggap sensitif secara komersial. Namun, informasi tersebut berpotensi mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Pertanyaannya, menurut IAS 1, informasi dalam laporan keuangan harusnya berdasarkan kasus ini, maka jawabannya adalah C atau material. Karena material merupakan informasi yang dianggap material saat penyajiannya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Sedangkan untuk netral yaitu informasi yang disajikan harus tanpa bias atau tanpa memihak pihak lain atau pihak apapun. Kalau prudent, yaitu kita harus bersikap hati-hati dan tidak terlalu optimis dalam estimasi keuangan, yaitu berhati-hati dalam mengakui pendapatan dan aset. Kalau understandable adalah informasi yang disajikan harus mudah dimengerti oleh pengguna. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, material. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 4. Ditanyakan mengenai which of the following statement is correct. Nah, untuk statement yang ditanyakan berkaitan dengan kode etik ICAW. Jawaban yang paling tepat adalah C, karena kode etik ICAW secara eksplisit berlaku untuk anggota ICAW atau members, pegawai dari firma yang merupakan anggota ICAW, dan mahasiswa ICAW. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Baik, untuk soal selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 5 akan saya kerjakan di satu Excel lagi. Dari pertanyaan nomor 5, diketahui bahwa Strips membeli mesin baru. Jadi purchase new mesin sebesar pada 1 Agustus 2004 senilai 38.000. Describe value of the machine at the end of its 6 years useful life. Berarti useful life-nya adalah 6 tahun. Has been assessed as 2,000 euro. Berarti residual value-nya sebesar 2.000. Strips policy is to calculate depreciation monthly on the straight line basis. Mereka menggunakan metode straight line basis untuk perhitungan depresiasi bulanan. Jadi depreciation monthly-nya adalah merupakan dari
Straight line basis rumusnya merupakan menggunakan nilai mesin dikurangi dengan residual value dibagi dengan useful life-nya. Maka ini mendapatkan depresiasi dalam setahun, per tahun. Per tahun. Biasanya mereka menggunakan depresiasi bulanan, jadi bagi 12 untuk mendapatkan depresiasi per bulannya. Ya, di sini mau dicari mengenai depreciation charge on statement of financial position. Di sini mau dicari mengenai depreciation charge pada statement profit or loss di akhir 31 Maret. Jadi kan mesinnya dibeli pada awal Agustus 2004 sampai dengan laporannya Maret 2005, yaitu selama 8 bulan. 8 bulan ini yaitu dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 8 bulan. Jadi depresiasi yang akan dicatat dalam laporan keuangan yang berakhir pada 31 Maret adalah depreciation. Maka depresiasi pada tahun berakhir 31 Maret adalah 500 dikali dengan 8 bulan. Maka total depresiasinya adalah 4.000. Dengan A. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 6. Queen has an opening trade payable. Kevin mempunyai opening trade payable sebesar 24.183 dan closing trade payable itu sebesar 34.655. Selama periode berjalan, mereka ada pembelian purchase sebesar 254.192, yang dimana di dalam pembelian tersebut terdapat pembelian cash sebesar 31.590. Cash purchase itu sebesar 31.590. Maka total payment yang direcord pada ledger payables adalah payment. Yang mau kita cari adalah payment. Maka untuk mencari payment, biasanya rumus trade payable yaitu dari closing trade payable sama dengan opening trade payable ditambah dengan purchase dikurang dengan payment. Jadi untuk mencari payment adalah pakai opening trade payable ditambah dengan purchase dikurang dengan closing trade payable. Oke, jadi untuk mencari payment kita pakai opening trade payable ditambah dengan purchase. Purchase yang di sini itu merupakan credit purchase karena payable, jadi kredit, pembelian kredit. Jadi di sini pembeliannya karena yang pembelian 254 ini sudah include dengan pembelian cash, maka harus dikurangi dengan yang pembelian cash untuk mendapatkan pembelian kreditnya. Baru dikurangi dengan closing trade payable. Maka untuk payment pada periode ini adalah sebesar 12.130 pilihan yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Di sini diketahui bahwa Finn mempunyai opening trade payable sebesar 3.450 pada 1 Desember. Selama bulan Desember, mereka ada penjualan sebesar 6.780 kepada customer on credit. Sold goods on credit sebesar 6.780. Kemudian juga ada pembelian purchase goods totaling 5.100 from supplier on credit. Pembelian kredit, purchase kredit sebesar 5.100. Credit and net cash purchase pembelian cash purchase sebesar 400. Mereka juga menerima pembayaran sebesar 3.900. Receipt
kredit, receive payment, menerima pembayaran kredit sebesar 3.900 dan membayar and make payment to credit suppliers, pembayaran kepada suppliers payment sebesar 4.200. What was the balance on full trade payable account at the end of December? Mau cari closing trade payable di akhir bulan Desember. Jadi rumusnya sama, closing trade payable sama dengan opening trade payable ditambah dengan purchase dikurang dengan payment. Maka opening trade payable sama dengan 3.450 ditambah dengan purchase-nya yaitu pakai yang kredit 5.100. Untuk soal yang nomor ini, nomor 7 beda dengan soal nomor 6. Kalau di soal nomor 6 pembeliannya untuk kredit sama cash sudah digabung, jadi nanti yang cash harus dikurangi. Namun untuk yang nomor soal 7 ini, pembeliannya sudah dipisahkan antara kredit dengan cash, jadi yang kita perlu tambahkan cuma yang pembelian secara kredit, dikurang dengan payment 4.200. Jadi closing payable-nya adalah sebesar 4.350. Closing trade payable 4.350. Yaitu pilihan yang A. Selanjutnya soal nomor 8. Diketahui bahwa semua memiliki draft profit sebesar 324.700. Berarti draft profit sebesar 324.700. After the draft profit was calculated, the following issue were discovered. Ditemukan beberapa isu. Yang pertama, hutang sebesar 6.800 harusnya sudah dihapuskan pada akhir tahun, tetapi jurnalnya belum dibukukan. Jadi kita harus adjust menghapuskan 6.800 ini dari AR karena memang sudah tidak dapat ditagih. Jadi debt should have been written off. Harus dihapuskan sebesar 6.800. Di mana hal ini mengurangi profit karena AR kita tidak dapat ditagih lagi, mengurangi profit. Jadi nanti profit kita harus dikurangi sebesar 6.800. Untuk isu yang kedua, pada software accounting sudah otomatis menghitung depresiasi, namun terdapat kesalahan data pada sistem tersebut. Harusnya depresiasi untuk mobil adalah sebesar 20% menggunakan straight line method. Tetapi pada sistem itu dihitungnya yaitu berdasarkan 25% straight line in error. Jadi ada kesalahan penghitungan penyusutan di mana harusnya 20% malah kehitung 25%. The balance on the car cost account at the year end was 24,000. Jadi untuk harga mobilnya masih 24 pada akhir tahun yaitu 24.000. There were no additions or disposal. Tidak ada penambahan maupun pengurangan mobil di tahun ini. Jadi untuk nomor 2 kita harus adanya koreksi penyusutan. Itu penyusutan yang salah yaitu yang menggunakan straight line method 25%. Jadi 25% dikali dengan harga mobilnya 24.000. Cost of the car 24.000. Jadi 25% dikali dengan 24.000. 6.000. Penyusutan seharusnya adalah 20% dikali dengan 24.000. Maka 20% dikali dengan 24.000. Oke, jadi adanya selisih sebesar 1.200. Nah, untuk kesalahan pencatatan penyusutan, karena penyusutan yang salah tercatat lebih besar, yaitu mengurangi profitnya lebih banyak, di mana seharusnya cuma 4.800 sudah dikurangi sebesar 6.000. Maka selisih sebesar 1.200 ini harus ditambahkan kembali ke profit kita. Ini menambah laba. Jadi untuk profit pada tahun berakhir adalah kedua, profit pertama yang dihitung sebelum adanya adjustment adalah 324.700 dari soal. Kemudian adanya pengurangan piutang, penghapusan piutang, di mana piutang tersebut sudah tidak dapat ditagih sebesar 6.800. Kemudian adanya koreksi penyusutan, di mana penyusutan yang dicatat lebih besar dibandingkan dengan yang seharusnya, yaitu terdapat selisih 1.200 harus ditambahkan kembali ke profit. Jadi profit akhir tahun
adalah sebesar 319 ditambah semuanya 319.100. 319.100. Jawabannya adalah yang B, 319.100. Selanjutnya mengenai pertanyaan nomor 9. Di sini soalnya berkaitan dengan bank reconciliation. Diketahui bahwa balance pada cash at bank account pencatatan buku perusahaan yaitu sebesar 8970 overdraft. Overdraft berarti negatif. 8970. Saldonya negatif. Nah, untuk pertanyaannya ditanyakan mengenai balance yang akan ditunjukkan pada bank statement. Jadi kita harus mencari saldo akhir pada bank statement, pada pencatatan bank. Sedangkan yang diketahui adalah pencatatan pada buku. Di sini juga ada terdapat beberapa informasi, jadi nanti kita adjust untuk mencari saldo yang ada di pada bank statement. Oke, untuk yang pertama, di mana ada terdapat bank charge sebesar 550 pada bank statement tetapi belum dikurangi pada pencatatan perusahaan. Maka kita harus kurangi sebesar 550. Oke, pernyataan nomor 2. The bank has credited the account in error with 425 euro yang dimana merupakan punya customer lain. Karena di bank sudah kredit, bank bertambah di kredit, saldo bank biasa bertambah berarti di kredit, maka untuk ini 425 ini harus kita tambahkan juga karena di bank sudah dikreditkan. Jadi bank error harusnya punya customer lain tetapi malah ditambahkan. Jadi untuk sementara kita tambahkan juga karena di bank sudah ditambahkan sebesar 425. Kalau untuk pernyataan ketiga, pembayaran listrik sebesar 3.275 yang dimana sudah dimasukkan ke dalam pencatatan pembukuan tetapi belum dimasukkan ke dalam bank statement. Jadi electricity, electronic payment sebesar 3.275 sudah dimasukkan ke dalam pembukuan. Jadi harus ditambah karena di bank belum ada dikurangkan. 3275. Untuk pernyataan nomor 4, cash receipt menerima pembayaran sebesar 5.380 has been recorded on the debit side, di mana di pembukuan sudah dicatat penerimaan sebesar 5.380, tetapi di bank belum ada, jadi harus dikurangi. Cash receipt, tetapi di bank belum ada, jadi harus dikurang sebesar 5.380. Jadi total overdraft balance pada bank statement adalah sebesar total dari semuanya 11.200. Pilihan yang C, 11.200. Selanjutnya soal nomor 10, yaitu mengenai finished good inventory yang ada pada statement of financial position. Pada soal diberikan 3 kategori inventory dengan masing-masing direct cost, production cost-nya, expected selling and distribution overhead, expected selling price. Nah, menurut IAS 2 mengenai inventory, nilai persediaan harus dicatat sebesar nilai terendah antara biaya perolehan yaitu cost atau net realizable value. Jadi, untuk mencari biaya perolehan atau cost, kita bisa langsung melalui direct cost, biaya perolehan, sama dengan dari direct cost, biaya langsung, ditambah dengan production overhead. Sedangkan untuk mencari NRV, kita bisa dari expected selling price dikurangi dengan expected selling and distribution overhead. Baik, untuk pertama kita hitung yang kategori 1 dulu. Untuk cost, maka dari
direct cost 2.470 ditambah dengan production cost-nya 2.100. Maka total cost 2.470 ditambah dengan 2.100. Untuk NRV kategori pertama, yaitu dari expected selling price 5.800 dikurang dengan 450 expected selling distribution cost. Sama dengan 5.800 dikurang dengan 4.480. Kategori kedua, inventory kategori kedua, untuk cari cost-nya itu dari 9.260 pada direct cost ditambah dengan production overhead incurred 2.730. Kemudian untuk NRV-nya dari expected selling price 12.00 dikurangi dengan expected selling distribution 150. Nah, 150 dikurangi dengan 150. Untuk kategori ketiga, cost sama NRV. Untuk cost dari direct cost 1.450 ditambah dengan production overhead 850. Maka 1.450 ditambah dengan 850. Selanjutnya untuk NRV-nya dari expected selling price 2.560 dikurangi dengan expected selling and distribution overhead 1.190. Dan 2.560 dikurangi 190. Oke. Nah, seperti yang dikatakan tadi, menurut IAS 2, inventory nilai persediaan yang harus dicatat sebesar yaitu dari nilai terendah antara cost dan NRV, biaya perolehan dengan NRV kita ambil yang nilai terendah. Jadi untuk kategori pertama itu kita ambil dari yang cost 4.570. Untuk kategori kedua kita ambil dari NRV lebih rendah 11.890, dan untuk kategori ketiga diambil dari untuk yang biaya perolehan 2.300. Maka total finish good pada financial position adalah sebesar 4.570 ditambah dengan 11.890 ditambah dengan 2.300. Maka totalnya adalah 18.760. Jawabannya yang C, 18.760. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 11. Diketahui untuk tahun berakhir pada 31 Oktober 2003. Sebuah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada 4 November 2003 dengan nilai persediaan sebesar 483.700. Oke. Jadi untuk inventory-nya pada perhitungan 4 November ada sebesar 483.700. The following transaction. Oke. Pada tanggal 1 November sampai tanggal 4 November ada beberapa transaksi yang telah digabung pada perhitungan tersebut, maka harus di-adjust. Nah, untuk yang pertama, barang seharga 38.400 diterima dari supplier. Nah, untuk yang pertama ini penerimaan barangnya pada penerimaan barang setelah bulan Oktober. Artinya terjadi pada bulan Desember. Jadi tidak dimasukin, maka harus dikurangi. Karena terjadi di bulan November, bukan di Oktober. Jadi dikurang 38.400. Untuk selanjutnya, barang dijual. Barang seharga 14.800 dijual dengan harga 20.000. Nah, barang ini termasuk dalam persediaan 31 Oktober tetapi sudah dijual di bulan November. Jadi harus ditambahkan kembali sebesar
14.200. Penjualan di bulan November sebesar 14.800. Pernyataan nomor 3, a customer return goods which has been sold in October. Oke, jadi di sini customer ada pengembalian return barang yang dimana tidak ada di persediaan per 31 Oktober karena sudah dijual pada Oktober, tetapi dikembalikan lagi pada bulan November pada masa 1 sampai 4 November tersebut. Jadi barang tersebut harus dikurangi sebesar 400 cost-nya. Dikurangi 400. Untuk pernyataan nomor 4, the company return goods that has cost 1.800. Nah, perusahaan mengembalikan barang kepada pemasok yang dimana sudah terdapat pada persediaan 31 Oktober tetapi dikembalikan ke pemasok sebelum 4 November. Jadi barang tersebut harus ditambahkan kembali karena memang ada di bulan Oktober tapi dikembalikannya di bulan November. Jadi ditambahkan kembali retur barang ke pemasok. Kalau yang tadi retur penjualan dari pembeli, maka harus ditambahkan kembali sebesar 1.800. Maka total persediaan pada financial statement 31 Oktober, inventory per 31 Oktober 2003 adalah dijumlahkan semuanya 461.500. Berdasarkan pegang jawabannya ada di D, 461.500. Baik, nomor selanjutnya nomor 12. Diketahui perusahaan Bugi mengalami kebakaran pada akhir tahun 31 Maret 2004, yang dimana kebakaran ini mengakibatkan inventorinya senilai 36.000 euro ini rusak. Namun, dari perusahaan ada klaim asuransi sebesar 80%, namun asuransi tersebut masih belum diterima. Pertanyaannya, which of the following correctly complete the journal entry to take account of these matters? Kita diminta untuk bikin jurnal yang betul. Dimulai dari debit, trade, and account other receivable 28.800. Nah, 28.800 ini dari 80% dari 36.000. Oke, jadi kita jabarkan dulu. Inventory yang rusak ada 36.000. Cost-nya 36.000. Asuransi 80% yaitu sebesar 28.800. Dan sisanya 20% itu sebesar 7.200. Oke, di soal sudah diketahui untuk asuransi 80% 28.800 ini didebitkan pada trade and other receivable. Jadi di sini sudah ada debit, trade, and other receivable sebesar 28.800. Oke, untuk inventory di sini karena sudah kebakaran, jadi kita harus kreditkan dikeluarkan dari inventory. Maka inventory ini dikreditkan. Inventory dikreditkan sebesar 36.000 unit. Lalu untuk sisanya 20% dari biaya yang tidak dapat diklaim asuransi ini harus dimasukkan, diakui sebagai rugi, dimasukkan ke dalam beban administrative expense. Beban bertambah pada debit.
Jadi bertambah administrative expense sebesar 7.200. Maka jurnal yang sesuai pada soal nomor 12 adalah yang D, debit administrative expense dan kredit inventory. Karena di soal sudah diketahui debit trade receivable-nya 28.800. Jadi kita tinggal jurnal yang administrative expense 7.200 dan kredit inventory 36.000. Jadi jawabannya betul D. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Ketahui bahwa ada beberapa informasi untuk penyusunan financial statement yang berakhir pada 31 Desember. Nah, yang pertama ada penerimaan kas sebesar 350 untuk penerimaan piutang yang sebelumnya sudah dihapus tahun lalu. Kas sudah dicatat dengan benar pada akun bank. Namun, pada sistem dicatatnya ke suspend account karena sudah tidak tahu mau catat ke mana. Oke, karena piutang ini sudah dihapuskan, maka penerimaan harus dianggap sebagai pemulihan. Oke. Untuk pertama, penerimaan kas atas piutang yang sudah dihapus. Jadi, pas awal terima uang kan sistemnya catat penerimaan uang dicatat sistem. Dan itu yaitu cash ke bank pada suspend account. Sebesar 350. Pas penghapusan written off piutang, kan jurnal kita itu irrecover debt expense pada AR, account receivable. Maka untuk pembayaran piutang harus dikreditkan suspend account-nya. Jadi pembayaran piutang yang sudah dihapus karena sistem salah mencatatnya ke suspend, maka suspend harus debitkan suspense account sebesar 350 dan mengkreditkan irrecoverable expense karena sudah dihapus tapi sudah mau dibayar lagi, jadi dikreditkan lagi 350. Jadi jurnal seharusnya adalah suspend accounts pada irrecoverable debt expense. Oke, untuk untuk informasi kedua, the director determined that the allowance for receivable should be reduced from 900 to 800 at the year end. Oke, di sini diketahui adanya penyisihan piutang lagu-lagu allowance for receivable diturunkan dari 900 menjadi 800. Artinya ada penurunan sebesar $100. Karena cadangan dikurangi, maka beban piutang ragu-ragu juga harus dikurangi. Jadi, dua, penurunan cadangan piutang dikurangi sebesar 100. Jadi, allowance for receivable pada irrecoverable expense. Debt expense menurun sebesar 100 dari 900 ke 800. Jadi ada penurunan sebesar 100. Maka jumlahnya adalah allowance receivable pada irrecoverable debt expense. Gabungan dari kedua jurnal ini adalah suspend account
pada irrecoverable 350 dan allowance poin nomor 2 350. Maka untuk irrecoverable dapat digabung, jadinya 100 ditambah dengan 350. Ini dihapus. Maka gabungan dari kedua jurnal ini adalah suspend account allowance pada irrecoverable, suspend account allowance pada irrecoverable. Debit allowance sebesar 100, allowance sebesar 100, debit suspense 350, kredit irrecoverable 450. Maka jawabannya betul adalah yang D. Gabungan dari keduanya, suspend account 350, allowance 100, dan irrecoverable 450. Selanjutnya mengenai soal nomor 14, diketahui pada 30 November 2014, perusahaan Wiley mencatat biaya distribusi yang masih harus dibayar, accrued distribution cost sebesar 5.019 dan prepaid distribution cost biaya distribusi dibayar di muka sebesar 2.816. Selanjutnya mengenai soal 14, diketahui pada 30 November 2014, perusahaan Wiley memiliki accrued distribution cost atau biaya distribusi yang masih harus dibayar adalah 5.019 dan prepaid distribution cost biaya distribusi yang dibayar di muka sebesar 2.816. Nah, pada 1 Desember 2004, jurnal pembukuannya mencatat debit prepayment sebesar 2.816, debit distribution cost sebesar 2.203 dan kredit accrual sebesar 5.019. Jurnal ini menyesuaikan saldo accruals dan prepayment ke biaya distribusi accrual yang diakui dalam laporan laba rugi. Pertanyaannya, kita diminta untuk menentukan jurnal koreksi yang harus diproses pada 30 Desember 2005 untuk memperbaiki ketiga akun tersebut. Jadi koreksi yang kita harus lakukan yaitu mengembalikan accrual ke nilai awal, yaitu kredit di 2004, debit di 2005. Mengurangi prepayment dan distribution cost yang sebelumnya sudah ditambahkan. Jadi jurnal yang seharusnya adalah debit pada accruals sebesar 5019, prepayment pada kredit, dan distribution cost. Prepayment kredit sebesar 2816 dan selisihnya dimasukkan ke distribution cost. Jurnal seharusnya. Nah, di jurnal seperti ini karena saldo accruals 5.019 yang dikreditkan di 2004 harus didebitkan kembali. Jadi masih nominalnya masih sama 5019 di accruals tapi didebitkan. Sedangkan untuk prepayment dan distribution cost yang didebitkan pada 2014 harus dikreditkan untuk membatalkan pengaruhnya. Jadi tetap sama namun ditebalkan. Jadi jurnal perbaikannya adalah debit accrual sebesar 5.019, kredit prepayment 2.816, dan kredit distribution cost 2.203. Jawaban yang betul ada di B, pilihan B. Pilihan B. Distribution cost selisihnya. Jadi kesimpulannya untuk mengkoreksi jurnal yang Untuk jurnal koreksi yang benar adalah membalikkan jurnal pembukuan 2014, yaitu dengan mendebitkan accrual yang awalnya dikredit, kita debitkan, jadi debit accruals 5.019, kredit prepayment, dan kredit distribution cost-nya. Ketahui bahwa batch menyusun laporan keuangan per 31 Desember setiap tahun. Perusahaan memiliki dua jenis biaya terkait telekomunikasi. Yang pertama ada biaya server internet dan biaya yang dibayar
Yang pertama ada biaya server internet yang dibayar di muka prepaid dalam dua angsuran yang sama besar setiap tahunnya, yaitu pada bulan 1 Mei dan 1 November. Yang kedua ada biaya sewa telepon yang dimana dibayar setiap kuartal, yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, November. Total biaya untuk internet adalah 9.000 dan total biaya untuk telepon charge adalah 7.440. Jadi yang pertama pertanyaan pertama yaitu mengenai berapa nilai prepayment untuk server internet yang harus dicatat dalam laporan posisi keuangan. Diketahui total biaya tahunan untuk dari bulan Mei 2005 sampai dengan April 2006 adalah 9.000. Pembayarannya 1 Mei dan 1 November prepayment. Angsurannya sama besar, jadi dibagi 2. Diketahui untuk angsuran bulan Mei dibayar untuk periode Mei sampai dengan Oktober 2005. Kalau yang pembayaran bulan November itu untuk bulan Oktober, November sampai dengan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, April 2006. Nah, untuk yang pada tahun 2025 cuman ada November sampai Desember, ya baru kepakai 2 bulan untuk yang November. Baru kepakai 2 bulan untuk bulan Nov sampai dengan Desember 2005. Ada 4 bulan yang belum dipakai, 4 bulan yaitu dari Januari sampai dengan April 2006 belum kepakai. Jadi ada prepayment sebesar biayanya dari 1 Juli 2005 sampai dengan 30 Juni 2006 adalah sebesar 744. 7.444. 7.440. Nah, biayanya dibayar setiap 3 bulan sekali atau per kuartal, yaitu di pembayaran per kuartal dari Februari, Mei, Agustus, dan November. Oke, periode yang relevan dengan 2015, 2005 adalah dari Juli sampai dengan Desember 2005, yaitu 6 bulan. Biaya ini untuk 12 bulan, jadi per bulannya adalah 17 bagi 12. Biaya per bulannya. Tapi dikarenakan untuk pembayaran terakhir di bulan November, ini untuk periode dari Agustus untuk Agustus, berarti Agustus, September sampai dengan November. Agustus, September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret. Jadi untuk yang bulan Desember masih belum dibayar. Jadi untuk bulan Desember adalah 620 approvals. Karena yang bulan Desember akan dibayar di bulan Februari tahun selanjutnya. Jadi total prepayment adalah 3.000 untuk opsi yang B, sedangkan untuk total accrual adalah 620 untuk opsi yang C. Yaitu sebesar 4 dibagi dengan 6 karena angsurannya per 2,5 tahun sekali, jadi per 6 dikali dengan angsuran per bulan November untuk 6 bulan adalah 3.000. Jadi masih ada prepayment sebesar 3.000. Itu jawaban pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua menanyakan mengenai berapa accrual untuk telepon dan rental charge. Accrual, pertanyaan kedua yaitu berapa nilai biaya accrual untuk sewa telepon yang harus dicatat di laporan posisi keuangan. Accrual berarti sudah dipakai namun belum dibayar atau dibayar pada akhir tahun. Untuk pembayaran sewa telepon, sewa telepon yang tadi pertama ini adalah pembayaran sewa internet charge. Pembayaran sewa telepon. Baik, selanjutnya mengenai nomor 16. Which of the following statement are true? Pernyataan mana yang benar? Nah, yang pertama untuk once all errors have been corrected, the trial balance will balance without the inclusion of the suspend account. Nah, yang ini benar karena rekening suspend digunakan untuk menyeimbangkan rencana percobaan atau trial balance ketika ada kesalahan yang belum diidentifikasi. Setelah semua kesalahan dikoreksi, rekening suspend akan menjadi nol dan tidak lagi muncul di neraca percobaan. Jadi untuk yang pertama betul.
Untuk yang kedua, suspend account is an account showing a balance equal to the difference in a trial balance. Pernyataan ini salah karena suspend account memang digunakan untuk menampung selisih di neraca percobaan, tetapi bukan berarti saldonya selalu sama dengan selisih tersebut. Kesalahan tertentu seperti kesalahan kompensasi mungkin tidak mempengaruhi suspend account. Jadi ini tidak termasuk. Untuk yang ketiga, suspend account will always have a credit balance. Untuk pernyataan ini juga salah karena saldo suspend account bisa debit atau kredit tergantung pada jenis kesalahan yang menyebabkan ketidakseimbangan neraca percobaan. Untuk pernyataan keempat, suspend account is a temporary account. Pernyataan ini benar karena rekening suspend bersifat sementara dan hanya digunakan sampai kesalahan ditemukan dan dikoreksi. Setelah itu, rekening ini ditutup dan tidak dilaporkan di laporan keuangan. Jadi untuk pernyataan 4 benar. Untuk pernyataan kelima, suspend account figure will be reported to statement of financial position as current liability. Pernyataan ini salah karena suspend account tidak dilaporkan di laporan posisi keuangan karena bersifat sementara dan harus diselesaikan sebelum penyusunan laporan keuangan. Jadi untuk nomor 16, pernyataan yang benar adalah yang pertama dan yang keempat. Oke, selanjutnya nomor 17. Fed membeli plant atau tanaman atau aset pada 1 Januari seharga 38.000. Nah, pembelian aset ini seharusnya didebitkan pada akun plant atau aset tetap, tetapi salah didebitkan ke akun repairs atau biaya perbaikan, yaitu expense. Nah, dampak kesalahannya yaitu biaya perbaikan plants kelebihan sebesar 38.000. Pembelian salah cetak beban sebesar 38.000. Nah, maka dari kesalahan pencatatan kebeban ini, laba menurun, profit menurun sebesar 38.000 atau understay. Oke, karena kesalahan pencatatan aset ke beban, maka depresiasinya juga tidak tercatat dong. Jadi depresiasinya seharusnya selama depresiasi yaitu menggunakan straight line basis untuk 5 tahun. Jadi 38.000 dibagi dengan 5 tahun atau per bulannya kali 12, 5 tahun kali 12, maka depresiasi per bulannya adalah 633. Depresiasi per bulan. Namun aset dibeli pada bulan Januari dan laporannya untuk bulan Maret. Jadi Januari, Februari, Maret, 3 bulan. 3 bulan. Depresiasi untuk 3 bulan sama dengan 633 dikali dengan 3. Maka depresiasi untuk 3 bulan adalah 1.900. Biaya Maka biaya perbaikan harus dikurangi dengan depresiasi. Jadi 38.000 ini karena bukan biaya, dia menurunkan laba, tapi ditambah lagi dengan depresiasi, jadi dikurang depresiasi. Maka perbaikan seharusnya adalah 36.100 understate. Jadi saya ulang lagi, untuk 38.000 ini merupakan pembelian aset namun salah pencatatan ke beban. Jadi mengakibatkan profit menurun atau understay. Tapi dikarenakan aset tidak tercatat dengan benar, maka beban depresiasinya yang kemarin tidak dapat diakui selama 3 bulan, yaitu 1.900. Maka beban depresiasi tersebut harus dikurangi dari 38.000 ini. Maka biaya perbaikannya atau profit yang mempengaruhi atau bisa dikatakan dengan pembelian pencatatan yang berkaitan dengan yang mempengaruhi profit yaitu sebesar 36.100 understate. Jadi pilihan yang benar adalah B, understate by 36.100. Selanjutnya untuk soal nomor 18, yaitu mengenai plan dan machinery untuk 31 Mei. Di sini diketahui informasi untuk cost accumulated depreciation dan kaya uangnya untuk periode 2006 dan 2007. Selama tahun berjalan ke 31 Mei 2007 ada beberapa transaksi tambahan, seperti adanya additional 39.000, loss on disposal 2.000, dan depreciation 127.000. Tadi pertanyaannya diminta kita untuk mencari berapa jumlah penerimaan kas dari penjualan atau pembangunan aset plant dan machinery yang diterima MUR selama tahun berakhir di 31 Mei 2007. Nah, pertama-tama kita harus menghitung dulu cost aset yang dilepas atau disposal. Cost aset yang dilepas berasal dari cost dari 2006 ditambah dengan additionals dikurang dengan cost 2007. Maka 92.000 ditambah dengan 39.000 dikurang dengan costnya 110.000. Maka cost aset yang dilepas adalah 21.000. Selanjutnya kita mencari tahu mengenai depresiasi. Akumulasi depresiasi untuk aset yang dilepas. Sejak depresiasi pada 2006
ditambah dengan depreciation charge, dikurang dengan akumulasi depresiasi pada tahun 2007. Jadi 51.000 ditambah dengan 27.000 dikurang dengan 72.000 adalah 6.000 untuk akumulasi depresiasinya. Selanjutnya kita mencari tahu mengenai nilai buku untuk aset yang sudah dilepas, aset yang dilepas atau disposal. Untuk dapat nilai buku atau carry amount-nya bisa didapatkan dari cost aset yang dilepas dikurang dengan akumulasi depreciation-nya. Jadi nilai bukunya adalah 15.000. Selanjutnya kita perlu perhitungkan mengenai berapa penerimaan dari pelepasan atau proceeds. Maka proceeds atau penerimaan setelah pelepasan atau disposal adalah pelepasan adalah nilai buku disposal dikurangi dengan loss on disposal. Jadi 15.000 dikurangi dengan loss on disposal diketahui dari soal 2. Jadi penerimaan kas dari pelepasan aset adalah 13.000 dihitung dari nilai buku aset yang dilepas 15.000 dan dikurangi dengan kerugian pelepasan 2.000. Ada di option C. Baik, berikutnya mengenai nomor 19. Di sini Grace memiliki modal saham awal yaitu 3 juta saham. 3 juta saham yang di mana harga per sahamnya adalah 20P yaitu 0,20 per saham. Nah, di sini perusahaan akan melakukan right issue dengan rasio 1:4. Satu saham baru untuk setiap 4 saham yang dimiliki. Maka right issue adalah 3 juta dibagi dengan 4 karena satu bisa dapat 1 dengan 4 saham yang sudah ada. Maka right issue yang didapatkan adalah 750. 350 lembar saham untuk right issue. Right issue dengan equity share at 3,6. Harga right issue-nya 3,6. Maka harga right issue dengan 3,6 dolar. Maka untuk harga right issue sama dengan 750 dikali dengan 3,6. 2.700.000 total dana. Nah, dari 2.700.000 ini sudah dibayarkan sebesar dari 2.700.000 dana ini sudah dibayar sebesar 1,9 juta dan dicatat pada cash at bank account dan suspense. Oke, jadi ada 1.900.000 sudah dibayar. Bayar yang dicatat pada cash pada suspense account. Jadi ada selisih sebesar 800.000 yang dicatat sebagai others receivable. Karena 800 ini masih belum diterima. Yang baru diterima baru 1.900.000. Nah, untuk pencatatan saham baru ini yang 750 maka ada share kapitalnya yaitu dari 750 lembar saham baru dikali dengan harga sahamnya 0,20 per saham 0,2. Jadi untuk share kapitalnya adalah 550.000 dan share premium yaitu dari 750.000 dikali dengan 750.000 dikali dengan 3,6 dikurang dengan 0,2 harga saham sebenarnya. Harga saham capital. Jadi untuk share kapitalnya ada 2.550.000. Maka jurnalnya adalah suspense account di debit. Untuk menghilangkan suspense account sebesar 150.000. Ada receivable AR bertambah di debit sebesar 800.000. Kemudian masih ada share capital sebesar 150.000 dan share premium sebesar 2.500.000. 2.700.000. Maka jurnalnya adalah begini. Suspense account ada receivable pada share capital dan share premium. Maka opsi yang sesuai dengan pilihan adalah D. Suspense debit 1.900.000, debit ada receivable 800, kredit share capital 150 dan kredit share premium 2.550. Selanjutnya untuk nomor 20. Diketahui adanya pembelian kredit sebesar 9.801 dan pembelian tunai sebesar 107. Maka total pembelian adalah sebesar 9.908.
Ya, di sini perusahaan ingin menurunkan accrual pembelian sebesar $75 dari tahun sebelumnya. Nah, penurunan accrual artinya accrual berkurang, maka harus dikurangi 75. Penurunan accrual ini biasa artinya hutang atas pembelian sebelumnya sudah dibayar. Jadi kita kurangi biaya pembelian tahun ini, maka dikurangi. Selanjutnya, perusahaan juga ingin prepayments atau prabayar yang berkaitan dengan pembelian berkurang atau menurun 60. Nah, penurunan prepayment sebesar 60. Untuk penurunan prabayar artinya lebih sedikit aset dibayar di muka sehingga lebih banyak biaya yang masuk tahun ini. Jadi kita perlu tambahkan pembelian. Jadi 60 ditambah. Jadi total pembelian dalam laporan laba rugi adalah total pembelian dikurangi dengan accrual ditambah dengan prepayment. Totalnya 9.893. Itu terdapat di options bagian A. Selanjutnya untuk soal nomor 21. Di sini diketahui income tax payable atau hutang pajak untuk 2014 yaitu 10.000 dan 2015 adalah 150.000. Selanjutnya juga diketahui tax expense atau beban pajak dalam laporan laba rugi untuk tahun 2004 adalah 150.000 dan 2005 adalah 160.000. Di sini pertanyaannya adalah berapa pajak yang dibayar atau diterima pada akhir tahun 2005? Nah, untuk menghitung pembayaran pajaknya yaitu dari tax expense 2005 ditambah dengan tax payable 2004 dikurangi dengan tax payable 2015. Oke, jadi pembayaran pajak. Ya, pertama-tama diketahui tax payable 2005 dan tax payable 2004. 2005 150.000, 2004 10.000. Dan juga ada tax expense untuk 2005 dan tax expense 2004. Tax expense 2005 adalah 160.000 dan 150.000. Maka yang mau kita cari adalah tax payment. Tax payment. Rumusnya adalah tax expense pada 2005 ditambah dengan tax payable 2004 dikurang dengan tax payable 2005 untuk mendapatkan total pembayaran yang sudah dilakukan. Maka adalah tax expense 2005 160.000 ditambah dengan tax payable 10.000 dikurang dengan tax payable 2005 150.000. Maka total adalah 20.000. Karena hasilnya positif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Hikmet membayar pajak sebesar 20.000 selama tahun 2005. Jika hasilnya negatif berarti perusahaan menerima pengembalian. Karena ini positif, maka perusahaan membayar fee sebesar 20.000. Oke, jadi jawabannya adalah A, 20.000 fee. Selanjutnya untuk nomor 22. Di sini kita diminta untuk menghitung profit on loss, cash generated from operation that we include in the statement of cash flow. Oke. Jadi di sini saya ketik dulu untuk yang perubahannya. Pertama ada inventory, trade receivable, dan trade payable. Itu tahun 2005 dan tahun 2004. Kalau 2005 310, 600, 312.000, 277, 200, 363, 700, 299, 500, 269, 400. Oke. Kemudian diketahui adanya operating profit, finance charge, profit before tax, income tax, dan profit for the period. Operating profit 797.200 dikurang dengan 15.000 finance charge, maka hasilnya adalah 782 di minus 219.000, totalnya 563. Oke, pertama-tama kita harus cari selisih dari tahun 2005 dan 2004 berdasarkan rumus depreciation. Jadi berdasarkan rumus cash flow. Jadi kalau 2015 dikurang dengan 2014. Semuanya sama 2015 kurang 14. Untuk inventory berkurang berarti mengalami kenaikan.
Pada selisihnya, untuk inventory terjadinya penurunan, maka arus kas keluar. Untuk aset berkurang, maka arus kas masuk. Trade receivable bertambah, maka arus kas keluar. Trade payable bertambah. Trade payable bertambah berarti mengalami kenaikan, arus kas masuk. Oke, jadi untuk yang inventory, untuk aset kalau menurun berarti arus kas masuk, kalau bertambah arus kas keluar, tapi kalau payable arus naik mengalami kenaikan berarti arus kas masuk. Untuk menghitung cash generate from operation adalah profit after tax itu sebesar 782.200, namun harus ditambahkan kembali untuk finance charge-nya. Finance charge ditambahkan kembali karena tidak berkaitan dengan operasional, non operasional, jadi ditambah sebesar 15.000. Total profit, operating profit dan sebesar 792. Habis itu ditambah dengan perubahan pada inventory, decrease of inventory berkurang, inventory bertambah, maka arus kas profit and loss, kemudian ditambah dengan selisih yang sebelumnya, yaitu pada inventory menurun, maka arus kas naik. Decrease of inventory, penurunan inventory, maka kas bertambah sebesar 53.100. Penurunan trade receivable, trade receivable mengalami kenaikan, increase of trade receivable, peningkatan maka harus dikurang sebesar 12.500. Kemudian untuk trade payable mengalami penambahan, berarti increase, makanya ditambah. Increase trade payable sebesar, trade payable bertambah sebesar 7.800. Maka total cash generate adalah sebesar 797.200 tambah dengan 53.100 dikurang 12.500 ditambah dengan 7.800. Total yang didapatkan adalah 845.600. Itu terdapat di options D, 845.600. Selanjutnya untuk soal nomor 23, tanyakan mengenai transaksi mana saja yang tidak mempengaruhi rekening kas atau cash at bank, atau transaksi yang tidak melibatkan pengeluaran atau penerimaan uang tunai. Untuk kita analisis satu-satu dulu. Dari opsi yang pertama, bonus issue of share. Nah, bonus issue of share ini tidak mempengaruhi kas, karena bonus issue of share adalah konversi laba ditahan menjadi saham tambahan tanpa menerima pembayaran tunai dari pemegang saham. Jurnalnya hanya melibatkan akun ekuitas. Untuk yang kedua, jadi yang pertama, bonus issue share sudah termasuk ke dalam transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas company. Kita coba lihat yang lainnya juga. Untuk sales of goods for cash to customer, nah mempengaruhi kas karena penjualan tunai langsung meningkatkan kas, jadi tidak termasuk. Untuk opsi ketiga, receipt of loan from a bank, mempengaruhi kas karena penerimaan pinjaman dari bank meningkatkan kas, jadi tidak termasuk. Untuk opsi terakhir, purchase for cash and share, jadi untuk pilihan terakhir, untuk opsi terakhir, purchase for cash of share in another company, mempengaruhi kas karena pembelian saham dengan tunai mengurangi kas. Jadi yang paling benar adalah opsi A, bonus issue of share. Selanjutnya untuk nomor 24. Selanjutnya untuk nomor 24, diketahui mengenai rekening modal pemilik usaha perorangan, sole traders company capital account. Diketahui saldo awalnya ada 270 di kredit, beginning balance itu 270, drawings penarikan sebesar 6.200, net profit sebesar 13.000, dan closing balance-nya di 19.470. Untuk beginning balance berarti beginning balance di kredit, drawings penarikan mengurangi equity maka debit, net profit bertambah di kredit, closing balance di debit. Nah, untuk saldo akhir 19.470 ini dinyatakan tidak seimbang dengan perhitungan seharusnya. Jadi di sisi kiri, total sisi kredit adalah 13.270 dan total di sisi debit
Sementara ini adalah 6.200. Karena yang closing balance ini tidak sesuai dengan perhitungan seharusnya, maka ada selisih sebesar 7.070 yang harus dikreditkan. Kreditkan. Karena saldo akhir ditulis 19.000 karena saldo akhir ditulis 19.470 di debit terlalu besar, seharusnya 7.070 di kredit. Karena akun modal saldo nomornya berada di sisi kredit karena modal merupakan liabilitas perusahaan kepada pemilik. Jadi untuk pilihannya ada di bagian B, credit balance 70-70. Selanjutnya untuk nomor 25, mengenai persamaan yang benar untuk closing capital usaha perseorangan. Itu rumusnya adalah closing capital sama dengan opening capital ditambah dengan capital introduce ditambah dengan profit dikurangi dengan drawings. Nah, di sini capital introduce ditambahkan karena meningkatkan modal, profit ditambahkan karena laba meningkat, yaitu meningkatkan modal, sedangkan drawings dikurangi karena peningkatan mengurangi modal. Jadi yang benar adalah opsi ke-3, opening capital tambah capital introduce tambah profit kurang drawings.